Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran matematika. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ayo kita simak ya. Nah anak-anak, sebelum kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan, kita kemarin sudah belajar mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Kita kemarin sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dan yang terakhir kita kemarin sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah perhatikan ya, urutkan pecahan berikut mulai dari yang terkecil. 27%, 7/5, 0,26. Nah, sebelum kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini, kita lihat dulu ketiga bentuk pecahan yang ada di layar. 27% ini merupakan bentuk persen, kemudian 7/5 ini merupakan bentuk pecahan biasa, dan 0,26 ini merupakan bentuk desimal. Nah, bagaimanakah kita akan mengurutkan pecahan yang berbagai bentuk ini? Nah, langkahnya adalah ubah pecahan yang berbagai bentuk ini ke salah satu bentuk pecahan. Kalian bisa mengubah ke bentuk persen saja, ke bentuk pecahan biasa saja, atau pecahan desimal. Nah, untuk jelasnya, lihat contoh berikut ini. Nah, anak-anak, perhatikan contoh yang pertama. Urutkan pecahan berikut mulai dari yang terkecil, masih sama seperti yang di depan tadi. 27%, 7/5, dan 0,26. Dari berbagai bentuk pecahan ini, untuk mengurutkannya kita harus menjadikan ke salah satu bentuk pecahan. Nah ya, kita yang pertama akan mengubah tiga jenis pecahan ini ke bentuk pecahan biasa. Ya, kita akan merubahnya ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama adalah 27%. Anak-anak masih ingat apa artinya persen? Ya, persen adalah artinya per 100. Sehingga 27% ini bisa dituliskan 27/100. Yang kedua, 0,26. 0,26. Anak-anak masih ingat ada berapa angka ya di belakang koma? Ya, ada 2 angka di belakang koma. 2 menempati persepuluhan, kemudian 6 menempati perseratusan. Jika ada 2 angka di belakang koma, seperti dijelaskan di materi sebelumnya, nanti pasti berpenyebut 100. Sehingga 0,26 ini bisa dituliskan 26/100. Gampang anak-anak ya. Nah, pecahan yang ketiga, 7/5. 7/5 ini sebenarnya anak-anak sudah pecahan biasa ya. Tetapi kita lihat 2 pecahan yang sebelumnya ini adalah sudah berpenyebut 100. Sudah berpenyebut 100 semua. Sehingga pecahan 7/5 ini akan kita jadikan berpenyebut 100 juga. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat anak-anak, kita akan jadikan berpenyebut 100 seperti pecahan senilai ya. Nah, 5 untuk ke 100 itu dikalikan berapa ya anak-anak ya?
Ya, dikalikan 20. Jika penyebut dikalikan 20, maka pembilang juga harus dikalikan 20. Nah, sekarang kita tuliskan 7 kali 20 adalah 140 dan 5 kali 20 adalah 100. Nah, anak-anak, kalian lihat penyebutnya sudah sama semua ya, penyebutnya sudah 100 semua. Nah, ketika penyebutnya sudah sama semua, langkah selanjutnya adalah urutkan pecahan ini sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Apakah mulai dari yang terkecil, apakah mulai dari yang terbesar. Karena tadi yang diminta adalah mengurutkan pecahan mulai dari yang terkecil. Nah, sekarang kita akan mengurutkannya mulai dari yang terkecil. Nah, perhatikan pecahan yang di atas. Ada 27/100, kemudian 26/100, dan 140/100. Nah, anak-anak, jika pecahan ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melihat pembilangnya saja. Nah, urutan pembilang mulai dari yang terkecil mana ya? Ya, 26. Kemudian yang kedua adalah 27, yang ketiga adalah 140. Nah, sekarang Ibu tuliskan urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah 26/100, kemudian 27/100, yang ketiga adalah 140/100. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, anak-anak ya. Ini merupakan pecahan yang sudah kita rubah dari pecahan awalnya. Nah, sekarang kita akan kembalikan lagi ke bentuk pecahan semula. Nah, perhatikan. Pecahan 26/100 ini, pecahan awalnya berapa ya? Ya, 0,26. Kemudian 27/100 ini pecahan awalnya berapa ya? Bentuk awalnya berapa ya? Ya, 27%. Kemudian yang terakhir 140/100 ini bentuk awalnya, pecahan awalnya berapa ya? 7/5. Nah, dari sini bisa disimpulkan urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah 0,26, 27%, terakhir 7/5. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, anak-anak perhatikan contoh yang kedua. Masih di pecahan yang sama ya, 27%, 7/5, dan 0,26. Seperti Ibu sampaikan di depan, ketika kita menemui soal dengan berbagai jenis pecahan, berbagai bentuk pecahan ini, maka kita harus menjadikan ke salah satu bentuk pecahan. Yang pertama tadi kita sudah menjadikan ke bentuk pecahan biasa. Nah, yang kedua ini kita akan mengubah ke bentuk persen. Semuanya dari 27%, kemudian 7/5, dan 0,26 ini akan kita ubah ke bentuk persen. Oke ya. Nah, 27% sudah dalam bentuk persen, sehingga tetap ya kita tulis 27% karena sudah merupakan bentuk persen. Nah, sekarang 7/5. 7/5 ini akan kita ubah ke bentuk persen. Ayo ingat, persen apa artinya? Ya, persen artinya per 100. Ibu ulangi lagi, persen artinya per 100. Sehingga pecahan 7/5 ini akan kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang lihat pecahan 7/5. Penyebut 5 ya anak-anak ya, 5 untuk ke 100 itu dikalikan berapa ya? Ya, dikalikan 20. Jika penyebut dikalikan 20, maka pembilang juga harus dikalikan 20. Nah, dari sini kita hitung 7 kali 20 berapa anak-anak? 140. Nah, Ibu ingatkan lagi, seperti Ibu sampaikan di depan, arti persen adalah per 100. Sehingga pecahan 140/100
Ini sama artinya dengan 140%. Nah, sekarang pecahan yang ketiga 0,26. Nah, anak-anak, kita lihat 0,26 ini ada berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma, sehingga kita bisa tuliskan 26/100. Jika ada pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, pasti penyebutnya 100. Nah, setelah kita ubah ke 26/100, nah kita jadikan ke bentuk persen. 26/100 bentuk persennya adalah 26%. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, ini sudah berubah ke bentuk persen semua ya. Ada 27%, 140%, dan 26%. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengurutkan pecahan sesuai dengan pertanyaannya. Karena yang diminta tadi adalah mulai yang terkecil, kita akan mengurutkan pecahan dalam persen ini dari yang terkecil. Nah, sekarang anak-anak coba lihat dari yang sudah kita kerjakan ini. Yang pertama 27%, kemudian yang kedua 140%, yang ketiga adalah 26%. Nah, dari sini kita urutkan mulai dari yang terkecil. Yang terkecil adalah yang pertama adalah 26%, kemudian yang kedua adalah 27%, yang ketiga adalah 140%. Nah, anak-anak, ibu tuliskan ulang ya urutannya. 26%, kemudian 27%, dan terakhir adalah 140%. Nah, sama seperti yang contoh pertama tadi, ini bukan merupakan pecahan awalnya, sehingga kita harus kembalikan lagi ke pecahan awal. Nah, 26% ini adalah pecahan awalnya adalah 0,26. Kita tuliskan 0,26. Kemudian 27% ini awalnya, pecahan awalnya memang dia dalam bentuk persen tetap 27%. Kemudian yang ketiga 140% ini pecahan awalnya adalah 7/5, sehingga kita tuliskan 7/5. Sehingga urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah 0,26, kemudian 27%, dan yang ketiga adalah 7/5. Gimana anak-anak? Paham? Nah, perhatikan contoh yang ketiga, masih di pecahan yang sama anak-anak ya. 27%, kemudian 7/5, dan 0,26. Jika pada contoh 1 dan 2 tadi kita sudah mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian sudah mengubah dalam bentuk persen, nah yang ketiga kita akan ubah dalam bentuk desimal. Anak-anak masih ingat desimal? Apa ciri khusus dari desimal? Ciri khusus dari desimal adalah tanda koma. Nah, anak-anak, ya kan kita rubah ke bentuk desimal ya. Yang pertama 27%. Nah, lagi-lagi Bu tanya, apa artinya persen ya? Artinya persen adalah per 100. Nah, anak-anak ingat kembali materi yang kemarin, mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, 27% ini jika dalam pecahan biasa bisa kita tuliskan 27/100. Nah, dari pecahan 27/100 ini baru akan kita ubah ke bentuk desimal. Ingat, per 100 pasti ada 2 angka di belakang koma, sehingga bentuk desimal dari pecahan 27/100 adalah 0,27. Ingatkan lagi, jika ada pecahan biasa berpenyebut 100, pasti nanti ada 2 angka di belakang koma dalam pecahan desimal. Oke, nah sekarang yang akan kita rubah, yang kedua adalah 7/5. Nah, 7/5 ini akan kita rubah ke desimal. Anak-anak masih ingat? Ubah pecahan menjadi pecahan senilai yang berpenyebut 10,
100, 1000, dan seterusnya. Dan ternyata dari pecahan 7/5 ini yang paling dekat adalah dijadikan berpenyebut 10. Penyebut 10 anak-anak ya. Nah, dari penyebut 5 akan dijadikan berpenyebut 10, itu dikalikan berapa anak-anak? Ya, dikalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Nah, sekarang diperoleh pecahan 7 kali 2 adalah 14, per 5 kali 2 adalah 10. Nah, sekarang diperoleh pecahan 14/10. Nah, jika pecahan berpenyebut 10 akan diubah menjadi bentuk desimal, pasti ada satu angka di belakang koma. Sehingga bentuk desimal dari 14/10 adalah 1,4. Nah, sekarang yang terakhir 0,26. 0,26 ini anak-anak ya sudah dalam bentuk desimal, tidak perlu dirubah lagi, dituliskan tetap 0,26. Nah, sekarang perhatikan, sudah pecahan tadi sudah kita rubah ke bentuk desimal semua ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengurutkan pecahan. Nah, sekarang urutan pecahan mulai dari yang terkecil. Nah, perhatikan pecahan yang sudah kita ubah di atas. Ada 0,27, ada 1,4, dan 0,26. Ingat ya, cara bacanya bukan 0,26 atau 0,27, tapi 0,26 atau 0,27. Nah, sekarang kita urutkan mana ya yang paling kecil di antara ketiganya ini? Ya, yang terkecil adalah 0,26, kemudian yang kedua adalah 0,27, dan yang ketiga adalah 1,4. Nah, sekarang kita tulis ulang ya. 0,26 yang pertama, kemudian 0,27, dan yang ketiga adalah 1,4. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kembalikan ke pecahan awal. Dari 0,26 ini memang awalnya sudah desimal 0,26, jadi tetap kita tuliskan 0,26. Nah, yang kedua adalah 0,27. 0,27 tadi bentuk awalnya adalah 27%. Nah, yang ketiga 1,4 bentuk awalnya adalah 7/5. Sehingga diperoleh pecahan, urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah 0,26, 27%, dan 7/5. Gampang bukan anak-anak? Anak-anak ibu yang hebat, dari berbagai bentuk pecahan yang kita punya tadi, kita sudah mengubah ke salah satu bentuk pecahan. Nah, yang pertama yang sudah kita ubah tadi, dari berbagai bentuk pecahan kita sudah mengubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, urutan pecahan biasa mulai dari yang terkecil tadi kita peroleh. Yang pertama adalah 26/100, kemudian 27/100, dan yang ketiga adalah 140/100. Nah, urutan pecahan bentuk awalnya adalah 0,26, kemudian yang kedua adalah 27%, dan yang ketiga adalah 7/5. Yang kedua, kita sudah mengubah ke bentuk persen. Nah, urutan persen yang mulai dari yang terkecil yang sudah kita kerjakan di depan tadi, yang pertama adalah 26%, yang kedua 27%, dan yang ketiga adalah 140%. Nah, dari sini urutan bentuk awal pecahannya adalah 0,26, kemudian 27%, dan 7/5. Nah, yang ketiga, bentuk terakhir yang kita rubah tadi adalah kita mengubah ke bentuk pecahan desimal.
Nah, urutan pecahan desimal mulai dari yang terkecil yang sudah kita peroleh tadi adalah 0,26, kemudian 0,27, dan yang ketiga adalah 1,4. Nah, urutan pecahan bentuk awalnya adalah 0,26, kemudian 27%, dan yang ketiga adalah 7/5. Nah, anak-anak perhatikan, ketika berbagai bentuk pecahan ini diubah ke salah satu bentuk pecahan, di pecahan biasa, kemudian ke bentuk persen, dan satunya adalah ke bentuk desimal. Ternyata hasilnya sama, anak-anak ya. Nah, kalian bisa memilih salah satu bentuk pecahan yang akan kalian rubah, yang kalian anggap paling mudah. Ya, anak-anak, paham? Anak-anak ibu yang hebat, gimana? Mudah bukan? Nah, jika kalian belum paham, silakan ulangi video pembelajaran ini sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.